Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhu wa safiyyuhu addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yaziru anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat ini tercurah limpahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita mendengar berita yang berhubungan dengan pendidikan. Mungkin di antara kita banyak yang sudah mengetahuinya, mendengarnya. Suatu isu yang sangat-sangat viral. Seorang anak dimarahin, ditampar sama gurunya karena merokok di ruangan sekolah. Sampai-sampai guru tersebut dibebas tugaskan, dinonaktifkan sementara. Dan juga sampai-sampai semua murid di sekolah tersebut memboikot, keluar, tidak mau lagi masuk belajar kecuali kepala sekolah tersebut diberhentikan. Isu yang kedua adalah yaitu sebuah stasiun televisi yang mana dalam sebuah tayangannya, disengaja atau tidak, mereka telah dalam tanda kutip meremehkan sebuah institusi pesantren, dalam arti kata menjelek-jelekkan pesantren tersebut dan juga kiai tersebut. Dua isu ini, dua fenomena ini harus kita bahas, harus kita jelaskan, walaupun dalam suasana khutbah yang sangat singkat ini. Islam sangat concern dengan pendidikan. Karena bagaimanapun dengan pendidikan inilah seseorang bisa menjadi orang yang soleh, seseorang bisa menjadi orang yang takwa. Dengan pendidikan jugalah suatu bangsa bisa maju. Dengan pendidikan jugalah risalah-risalah kenabian bisa terus diemban oleh para alim ulama, yang mana alim ulama ini mereka juga lahir dari sebuah pendidikan.
Kita sangat mengharap anak kita menjadi seorang soleh, karena itulah impian kita, dan juga itu merupakan inventaris kita, yang mana nanti kalau kita telah meninggal dunia, mereka lah yang akan mendoakan kita. Yang ini juga termasuk sebagai amal jariah buat orang tuanya. Pendidikan dalam Islam, karena kita sebagai seorang Islam, kita masuk ke dalam Islam ini harus secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang berislam, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam ini secara menyeluruh, baik itu politiknya, baik itu sosialnya, baik itu ekonominya, baik itu pendidikannya. Ini harus kita mengetahui. Jangan cuma sholat kita mengaku Islam, tetapi pendidikan kita tidak mau pendidikan yang Islam. Jangan cuma kita zakat puasa, tetapi kita mengabaikan yang namanya politik Islam, sosial Islam, ekonomi Islam. Dalam Islam, pendidikan itu ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Pertama, ada yang namanya tarbiyah, mendidik. Yang kedua, ada yang namanya ta'lim, mengajar. Yang ketiga, ada yang namanya ta'dib, mengajarkan akhlak, mendidik adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan aku adab, mendidikku dengan adab, sehingga aku termasuk orang yang memiliki adab yang sangat mulia. Pendidikan di sekolahan, para jamaah sekalian, saat ini terkadang kita sangat miris. Seorang guru sudah tidak mau lagi mendidik anaknya, mendidik muridnya, karena tahunya hanya mengajar, hanya transfer ilmu. Mengajar matematika sudah selesai, mengajar PAI sudah selesai, mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris sudah selesai. Anaknya mau berbuat apapun di sekolah sudah tidak mereka pedulikan saat ini. Ini suatu fenomena yang sangat kita sedihkan. Kenapa demikian? Karena terkadang kita melihat, kita mengambil pendidikan-pendidikan dari barat sana, yang namanya hak asasi manusia. Seorang murid tidak boleh lagi disenggol, seorang murid tidak boleh lagi dibentak, seorang murid tidak boleh lagi dimarahi. Sedangkan yang tarbiyah itu yang pertama tadi, dari kata robba yurabbi, mendidik, membina. Terkadang salah harus dibetulkan, harus dimarahi. Kalau kesalahannya sudah agak berat, boleh nggak digampar, boleh nggak ditampar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, muru auladakum bis shalah wa hum abna'i sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Suruhlah anak-anak kamu salat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau juga salat
ketika umur mereka 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidurnya. Di sini ada kata-kata pukul. Tapi jelas, pukulan yang mendidik. Jangan sampai mencederai. Tetapi kita juga seorang orang tua, seorang wali, jangan terlalu, kalau bahasa sekarang mohon maaf, lebay karena itu. Anaknya tidak boleh diusik dikit. Karena itu pendidikan. Kita tidak akan bisa mendidik anak kita di rumah dengan kondisi saat ini, semuanya serba gadget, handphone. Anak makan bersama, handphone yang dilihat. Sebelum tidur handphone juga, setelah bangun tidur handphone juga. Tarbiyah yang pertama, tidak ada rasanya taklim cuma transfer ilmu kepada anak-anak kita kalau kita tidak mentarbiyahi mereka, mendidik mereka. Yang ketiga apa? Takdib. Mengajarkan mereka adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Makanya kita lihat sekarang bagaimana kenakalan remaja. Sungguh miris. Jangankan merokok, pacaran sekarang kita lihat anak-anak sekolah. Mabuk, tawuran. Apa yang kita harapkan menjelang Indonesia ini, Indonesia emas tahun 2045? Kalau pendidikan kita begini. Tarbiyah, taklim, takdib. Mohon maaf. Kalau kita bandingkan pendidikan pesantren dengan pendidikan non pesantren, masih bagus pendidikan pesantren. Memang benar, di semua lini pasti ada jeleknya, pasti ada kelemahannya, termasuk juga pesantren. Tetapi pesantren saat inilah yang bisa mendidik anak-anak kita benar-benar didikan. Yang mereka di pesantren itu tidak bisa melihat handphone. 24 jam dididik oleh kiainya, oleh gurunya. Dididik bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka bermain, bagaimana mereka belajar, ditarbiyah. Bagaimana mereka sholat yang bagus. Kita di rumah, apakah bisa kita memperhatikan sholat anak-anak kita? Apakah kita bisa memperhatikan pergaulan anak-anak kita? Handphone mereka, apakah bisa kita perhatikan apa yang mereka tonton? Ini bukan saya mendukung pesantren, tapi fenomena yang kedua tadi, sebuah televisi dengan cara menjelekkan pesantren. Memang benar, kita lihat sekarang miris juga. Saya juga nggak setuju seorang kiai terlalu mewah. Betul, itu harus kita kritisi. Dan juga jangan lupa bagaimana pengorbanan seorang kiai yang saya rasakan juga waktu di pondok. Bahwasanya orang yang nyantri di pondok itu tidak semuanya orang kaya. Mayoritasnya orang miskin dan mereka tidak mungkin diusir dari pesantren itu. Disitulah seorang kiai, seorang ibu nyai mengorbankan harta mereka untuk kelangsungan pesantren itu, untuk makan santri-santrinya,
Mereka berkorban. Setelah besar itu pesantren, para kiai itu mempunyai usaha sendiri-sendiri. Pesantren itu sudah besar, Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya itulah yang diterima kiai. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dalam Islam bisa kita lihat di dalam surah Luqman. Dari ayat 13 sampai ayat ke-19. Pendidikan yang pertama, akidah. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, kata Luqman menasihati anaknya. Yang mana ini juga buat kita. Pendidikan Islamlah yang terbaik saat ini dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan negara manapun. Akidah yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Wawassana al-insan biwalidayhi, dan seterusnya ayat yang ke-14. Di rumah orang tua, di sekolah guru. Nah, ini sekarang ini yang harus kita tekankan sama anak-anak kita. Kamu di rumah harus wajib patuh taat kepada orang tua kamu. Tetapi kalau kamu di sekolah, wajib taat dan patuh kepada guru kamu. Apapun yang guru kamu lakukan buat kamu dalam kebaikan, harus kamu terima. Jangan kamu mengadu ke rumah. Walaupun mungkin itu sebuah tamparan dalam mendidik, itu kita harus terima sebagai seorang orang tua. Karena kenakalan juga murid-murid di sekolah itu bermacam-macam. Ada kenakalannya yang kecil, ada yang parah. Karena bagaimanapun khatib juga seorang guru yang merasakan. Kita kasih tahu tidak bisa. Nah itu wawassana al-insana biwalidayhi, orang tua. Tetapi kalau di sekolah, guru yang harus jadi penggantinya orang tua. Yang ketiga, ya bunayya innaha intaku misqala habatin min khardal, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada sebuah pekerjaan, perbuatan kamu, wahai anakku, ingat apakah perbuatan kamu itu kamu sembunyikan di dalam batu, kamu sembunyikan di atas langit, kamu sembunyikan di bawah tanah, Allah pasti tahu. Allah pasti akan membalas. Ini pendidikan juga, supaya anak kita itu tidak berbuat macam-macam. Muraqabatullah, muhasabah, ada nanti yaumul hisab ya anakku, ada akhirat ya anakku. Ayat selanjutnya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma hasabak. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Nah ini penting ini para jamaah sekalian. Anak-anak kita di rumah, dimanapun berada, kita telepon, udah sholat belum? Jangan sampai tinggalkan sholat. Seperti hadis tadi, sampai Rasulullah menyuruh kita memukulnya. Kalau dia umur 10 tahun masih tidak sholat, pukul, kata Rasulullah SAW.
Dalam surah Toha juga disebutkan demikian. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu, anak istrimu sholat dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Memang benar, menyuruh anak kita itu sholat harus benar, super sabar. La nas'aluka rizqan, kata Allah, nahnu narzuquka. Wahai orang tua, kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak meminta kepada kamu rizki, karena kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Apa maksudnya ini? Jangan kamu takut menyuruh anak kamu sholat. Kami yang akan nanti memberikan rezeki kepadanya. Nah, terkadang kita nggak peduli. Anak kita kita buat kursus kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kursus fisika. Mereka sholat, ngapain sholat? Udah kamu sana kursus buat masa depanmu. Terus amar ma'ruf nahi mungkar kita ajarkan kepada anak kita, ya bunayya, ya anakku. Kalau ada sesuatu perbuatan yang jahat, tinggalkan. Ada yang baik, suruh temanmu, ajak temanmu berbuat baik. Ajak temanmu aktif di bidang keagamaan, di OSIS. Wasbir ala ma asabak, ya anakku. Sabarlah dengan apa yang menimpamu. Sabarlah dengan keadaan ekonomi orang tuamu. Ini suatu masalah juga terkadang. Anak kita berkelakuan tidak baik karena dia merasa ekonomi orang tuanya, karena orang tuanya tidak kerja, orang tuanya susah mencari pekerjaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak. Sabarlah wahai anak-anak kita dengan apa yang menimpamu. Terus ayat selanjutnya juga mengenai akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Wahai anakku, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dari orang-orang, dari temanmu karena kamu sombong. Jadi mungkin karena anak kita, mungkin kita manjakan, kita banyak duit. Allah melatih, mendidik supaya anak kita itu tidak sombong nanti di hari tuanya, di hari gedenya, di hari dewasanya. Jangan sombong wahai anakku. Jangan kamu palingkan wajahmu dari teman-temanmu karena kamu merasa paling kaya, paling hebat, paling pintar. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan dengan keadaan angkuh. Ayat selanjutnya, waqsid fi masyrika wahdud min sautik. Lunakkanlah dalam jalanmu, lembutkanlah dalam bicaramu. Ini indahnya Islam mengajarkan pendidikan. Tetapi sekarang pendidikan kita lihat, yang katanya pendidikan merdeka. Apa itu merdeka? Bebas berbuat segala hal. Jadi kita sedih, pendidikan kita begini. Sedangkan kita harapkan Indonesia ini akan maju, Indonesia ini akan berkembang, Indonesia ini akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang pintar, yang bertakwa. Kalau tidak, Indonesia terus begini aja, jadi negara yang miskin. Sedangkan sumber daya alamnya melimpah ruah, terus menjadi negara yang banyak maksiat. Orang-orang sekolah, anak-anak sekolah sekarang sudah tidak malu lagi pacaran. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah di setiap kita Jumat ini kita merenung, karena bagaimanapun anak kita itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak kita adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakan amanah yang Allah telah berikan kepada kita, kita berdosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat.